warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Green Campus dan pemirsa setia di rumah dan dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Dian Alfiana. Bagaimana puasanya hari ini? Masih lancar kan? Nah, baiklah sambil menunggu saat berbuka puasa, mari kita menyaksikan nuansa Ramadan Studio SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dalam acara Ceramah Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, yang terhormat seluruh Bapak Ibu Wakil Kepala, seluruh Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, tidak lupa seluruh siswa-siswi peserta didik kelas 10, 11, 12 SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang saya banggakan dan saya cintai. Tidak lupa pula kepada seluruh pemirsa Studi Al-Ma'ruf pada sore hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bil qaul maupun bil hal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita senantiasa tidak lupa bersyukur dengan melaksanakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, potensi kita, semua apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jasmani rohani kita untuk maksimal kita gunakan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, karena sejatinya seluruh hidup kita, seluruh kegiatan kita adalah dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu guru, anak-anakku semuanya dan seluruh pemirsa studio yang saya hormati, tidak lupa kita ucapkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Zaman yang di situ membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berada di jalannya, yaitu Shiratal Mustaqim Dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita tetap senantiasa juga dapat syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kali ini kajian Ramadan yang akan saya sampaikan adalah kita memasuki bulan Ramadan ini, saya akan memberikan kajian tentang Keep Spirit of Ramadan. Bagaimana kita senantiasa tetap semangat di bulan Ramadan. Nah, karena biasanya di awal-awal kita semangat, ya, di pertengahan kita tidak semangat, loyo, ya, lemes. Di akhir kita semangat lagi, ya. Atau mungkin di awal saja atau di akhir saja, ya, karena ada motivasi di situ yang bisa berubah. Al imanu yazidu wa yanqus, iman bisa bertambah bisa berkurang. Semoga saja kita tetap semangat di bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian ini saya akan mengawali sebuah pemahaman bahwasanya dalam Ramadan ini, sebagaimana kita ketahui, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 103 yang kita sudah tahu semua tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ jelas tertulis bahwasanya yang dipanggil, yang diharapkan untuk melaksanakan bulan puasa, diwajibkan berpuasa adalah orang-orang yang beriman, ya.
Karena beriman itu maknanya luar biasa. Ya. Termasuk kita semua ini semoga tetap diberi label, diberikan ciri-ciri termasuk orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita selalu mengatakan kegiatan-kegiatan kajian, pengajian, kemudian kita berusaha untuk menghormati Ramadan. Ini tentunya kita semoga menjadi ciri-ciri indikator dari orang-orang yang beriman sebagaimana Allah jelaskan dalam ayat itu. Amin ya rabbal alamin. Di sini apa itu iman? Ya. Iman itu atas diku bil qalbi, kita membenarkan dengan hati, wali iqrar bil lisan, dan mengucapkan, mengikrarkan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan membuktikan, mengekspresikan keimanan kita yang dalam hati itu. Kita membuktikan, mengaplikasikan, mengimplementasikan apa yang telah kita yakini, kita benarkan dalam hati itu dalam konteks kehidupan sehari-hari. Tentunya kita semua semoga menjadi hamba Allah yang benar-benar di dalam hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan benar-benar kita bisa melaksanakan semua perintahnya, baik kita sebagai hamba Allah maupun sebagai hamba Allah yang mempunyai hubungan vertikal maksud saya, maupun kita melaksanakan keimanan itu dalam konteks hubungan horizontal, yaitu habli minan nas. Nah, hal ini sangat penting sekali karena iman itu adalah sebuah pondasi, sebuah akar. Bagaimana ibarat sebuah pohon tanpa akar, ataupun punya akar tapi tidak kuat, maka di sini iman kalau kuat sekali di situ ibarat sebuah akar, maka sebesar apapun pohon itu, sebesar apapun, sehebat apapun badai yang menerjang, kita akan tetap melaksanakan perintah Allah karena akar kita, iman kita sangat kuat sekali. Ini iman itu sendiri adalah sebuah salah satu dari ajaran Islam yang terpenting, karena kita istilahkan ada trilogi Islam. Ada 3 hal yang sangat penting, sangat ada korelasi dan sangat terkait, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Dan sebuah hadis Nabi, ada sebuah cerita bahwa dalam sebuah halaqah, situ Rasulullah SAW mengkaji bersama, mengadakan sebuah pengajian bersama para sahabat. Didatangi seorang laki-laki yang berbaju putih, kemudian laki-laki itu juga dengan penampilan yang sangat tampan dan memakai baju putih serta rambut hitam, datang menuju Rasulullah, masuk ke dalam majelis itu, mendekatkan kedua lututnya, lutut kiri ke lutut Rasulullah, lutut kanan laki-laki itu didekatkan, ditempelkan ke lutut kanan Rasulullah, dan sebaliknya, ya, lutut kanan laki-laki itu ditempelkan, didekatkan kepada lutut kiri Rasulullah. Lalu bertanya, ma huwal iman? Rasulullah menjawab, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Ini rukun iman, ya, di tangan Rasulullah. Nah, iman itu apa? Iman adalah kamu iman kepada Allah, pada malaikat, kata kitab, pada Rasulullah, kepada Rasul Allah, pada hari akhir, dan qadar Allah. Ya. Rasulullah menjawab seperti itu. Kalau tadi itu merespon dengan jawaban sodakta, betul. Ya. Lalu bertanya lagi, mahwal Islam? Apa itu Islam? Rasulullah menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita man istata'a. Ya. Islam itu apa? Islam adalah engkau bersaksi bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kamu berpuasa Ramadan, kemudian kamu memberikan zakat, kemudian kamu pergi ke Baitullah melaksanakan haji bila mampu. Ini rukun Islam. Jadi orang yang punya keimanan yang kuat, dia punya keyakinan kepada Allah dengan asmaul husnanya. Allah Maha Rahman Rahim, Malik, Maha berkuasa,
Maha suci, kudus, maha penyelamat dan seterusnya. Itu sebuah keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Islam seperti kita. Semoga nanti kita buktikan dengan melaksanakan rukun Islam. Rukun Islam adalah sebuah bukti, sebuah bentuk ekspresi dari rukun iman. Karena apa yang ada dalam rukun iman adalah masih tersembunyi dalam hati. Karena tidak tahu orang kita iman kepada Allah. Allah itu ada, punya sifat-sifat itu tidak ada yang tahu kecuali dia buktikan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dalam bentuk mengucapkan dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul orang menyebut, ataupun dia juga harus melaksanakan sholat, zakat, berpuasa di antaranya nanti. Orang berpuasa di sini adalah bentuk ekspresi, aplikasi, implementasi, bukti nyata kita punya iman. Jadi kalau tidak berpuasa ya tidak punya iman. Maka betul sekali Allah memanggil di sini dengan hai orang beriman, karena berpuasa itu adalah bentuk ekspresi bukti bahwasanya dia itu beriman begitu. Sebagaimana Rasulullah sampaikan tadi. Saya lanjutkan. Lalu laki tadi itu menjawab, mengomentari juga, sodakta, betul. Ya. Dan bertanya lagi, mahwal ihsan. Lanjut laki tadi itu. Apa itu ihsan? Al-ihsan Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi luar biasa sekali. Ihsan itu apa? Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu, jika engkau tidak bisa melaksanakan itu, tidak bisa melihat Allah, karena memang Allah itu la kamitsli syai'un, tidak ada yang serupa dengannya, ya. Maka fa innahu yaraka, yakinlah bahwasanya engkau seakan-akan melihat Allah. Di mana-mana Allah mengamati kita. Ibarat kita di mana-mana ada CCTV, ya, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan sebagainya, bukan karena yang lain. Ikhlas karena Allah. Ini ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Sodakta kata laki tadi itu. Lalu pergi. Begitu saja. Sahabat bingung, ada apa ini? Bertanya, ya Rasulullah tadi siapa itu? Saya nanya sendiri masuk dalam majlis, saya bertanya seperti itu. Rasulullah menjawab, tahukah kalian dia adalah malaikat Jibril yang telah mengajarkan kalian tentang sejatinya Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Jadi Islam, iman, Islam dan ihsan diajarkan oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril dengan seperti itu. Ini adalah trilogi Islam yang menunjukkan bahwasanya Islam dibangun dengan tiga hal yang luar biasa, dan yang iman adalah sebuah bentuk akar dari sebuah trilogi itu. Orang yang punya keislaman yang kuat itu karena imannya kuat. Orang yang beribadah itu harus punya iman yang kuat. Karena banyak orang yang beribadah tapi tidak masuk ke dalam hati, tidak punya penghayatan dan sebagainya. Karena imannya tidak kuat. Iman yang kuat pun tidak mesti, kadang-kadang itu dia yakin saja, dia tidak mau sholat. Itu tidak boleh. Karena orang yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhir, percaya ada malaikat, percaya ada kitab-kitab Allah, Al-Quran, percaya kepada Rasulullah Allah zaman dulu, bahkan sampai Khatamul Anbiya al-Mursalin sampai Rasulullah, dia tak sekedar hanya lisan, tak sekedar dalam hati, dia juga harus melaksanakan ibadah sholat, zakat, puasa dan haji, karena ada bagian dari rukun Islam. Rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, kalau tidak sah. Lain dengan syarat ini. Kalau syarat itu sesuatu yang dilakukan, dilaksanakan, dipenuhi sebelum melaksanakan sesuatu. Kalau rukun, ya ini rukun Islam, maka harus dilaksanakan, dilakukan. Karena adalah dalam konteks trilogi ini adalah sebuah trilogi Islam itu sendiri, ya, iman, Islam dan ihsan. Ihsan adalah bentuk peribadatan, bahwasanya kita di dalam melaksanakan keimanan, melaksanakan keislaman kita juga ada perlu penuh penghayatan. Ya. Karena apa? Di situ ada ihsan yang orangnya namanya muhsin di situ, muhsin. Bapak Ibu yang saya hormati, siswa-siswi SMA NL Kudus dan seluruh pemirsa studio yang saya hormati. Yang kedua, yang berikutnya,
perlu saya sampaikan ya. Ini masih masuk dalam kajian pemahaman pembahasan bagaimana kita harus memahami, mengetahui, mendalami sehingga menjadi kita orang yang punya semangat dalam berpuasa itu. Bahwasanya kita yakin kita harus menjadi orang-orang yang termasuk dipanggil oleh Allah dalam melaksanakan ibadah puasa. Nah, ketika berpuasa bagaimana ini? Kita berpuasa bagaimana? Apa yang kita lakukan? Ya kita harus punya semua cara berpikir kita, mempunyai cara berpikir kita yang konsisten. Jika kita beriman kepada Allah, kita tentu tahu bahwasanya Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Maghfirah, bulan penuh rahmat, kasih sayang Allah. Bulan itqum minan nar, kita akan dijauhkan dari api neraka. 10 hari pertama adalah bulan penuh maghfirah, hari-hari yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah. 10 hari yang kedua adalah rahmat, yang ketiga adalah itqum minan nar. Ini luar biasa sekali. Oleh karena itu kita supaya menjadi orang yang tetap semangat di Ramadan, keep spirit of Ramadan di sini, kita harus punya keyakinan dan semangat. Tentunya harus ada motivasi yang luar biasa. Kita ambil Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardu was samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Dan bersegeralah, cepat-cepat kita semangat ya, menjemput bola dalam istilah sekarang itu. Jangan menunggu, tapi menjemput. Kita semangat laksanakan ibadah kepada Allah. Semangat, wasari'u, percepat, segera. Kepada apa? Ila maghfiratin, kepada pengampunan Allah. Nah ini saatnya, momen yang luar biasa di sini. Pengampunan Allah. Kita bertobat, kita membersihkan diri, membersihkan hati, membersihkan dosa-dosa kita semuanya. Nah, dan kita bercepat, bersegera untuk menuju surganya Allah. Wa jannatin, yang surganya Allah itu adalah seluas langit dan bumi. Jangan lupa sekali, memang surga itu luar biasa. Surga seluas langit dan bumi ini nggak bisa kita bayangkan itu. Karena memang surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at. Ya tidak, ini gambaran surga tidak akan pernah terbesit dalam pandangan mata kita. Bagaimana langit dan buminya surga gitu. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagaimana keadaannya hanya Allah yang tahu. Kita jadi gambaran saja. Itu kalau kita beritahu, kita tahu dari hadis-hadis Rasulullah, nah surga itu seakan-akan kita tidak sampai akal kita karena di luar akal manusia. Manusia tidak akan sampai menggambarkan surga. Ketika kita tergambarkan itu kita akan kagum sekali. Kita percepat menuju ampunan Allah sebagaimana surat Al-Baqarah Ali Imran ayat 133. Ini segera. Otomatis dengan semangat itu kita selalu beribadah. Semangat di bulan Ramadan ini melaksanakan kesunahan-kesunahan, ada sholat tarawih, tadarus, kita semangat. Tidak puasa atau ibadah tutup kendang ibaratnya dalam bahasa Jawa. Di awalnya semangat, tengah-tengah kosong, akhirnya semangat. Akhirnya semangat karena dia mau Idul Fitri. Dia semangat karena menjelang Idul Fitri. Eman-eman posone baru sadar. Dan di tengah-tengah seakan-akan lupa kalau dia sedang di bulan suci Ramadan. Dan semua itu dalam rangka menjadi orang yang bertakwa. Maka ayat itu ditutup dengan uiddat lil muttaqin, dan ampunan surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu? Di Al-Baqarah Ali Imran ayat 134 dilanjutkan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu ampunan dan surga itu untuk orang bertakwa. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mau menginfakkan, bersedekah. Infak, sedekah dalam keadaan sempit maupun lapang, dalam keadaan tidak punya uang dan tidak punya uang. Bapak tidak punya uang, kita sedekah pakai apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sedekahun.
Senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Sedekah. Pak, saya tidak bisa senyum, sariawan atau saya sedang sakit gigi, tidak bisa tersenyum, apalagi tertawa, karena itu sedekah. Dengan tenaga, tidak bisa. Ya dengan hati, artinya kita menahan diri dari segala apa yang kemungkaran-kemungkaran itu, menahan diri dari kemaksiatan, menahan diri dari segala yang melanggar perintah Allah, itu adalah bentuk sedekah juga. Syukur kita punya uang, punya tenaga yang diberikan kelebihan oleh Allah, maka kita infakkan, karena itu adalah bukti tanda-tanda orang-orang yang muttaqin. Siapa lagi? Wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarah. Nah, puasa ini adalah pengendalian diri dari amarah. Jangan marah. Pengendalian diri dari hawa nafsu. Pengendalian diri dari segala apa yang kita inginkan yang penuh maksiat atau yang sia-sia. Sia-sia. Mengendalikan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah ketika puasa. Dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan suami istri. Ya. Ketika siangnya terbit fajar sampai matahari terbenam. Kita menahan diri dari semua itu. Nah, nafsu semuanya yang kita inginkan, yang sia-sia maupun yang melanggar, kita menahan diri. Wal kadhiminal ghaidha, termasuk orang yang menahan amarah. Wal afina linnas, ini yang bertakwa. Kita memaafkan. Meminta maaf itu berat sekali terkadang. Ya. Wal afina artinya tidak meminta maaf, memaafkan. Dan memaafkan juga tidak kalah beratnya. Gitu. Nah, sini adalah wal afina, masuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian di sini diakhiri dengan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berihsan di sini. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang muttaqin itu juga termasuk disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 83, dan puasa itu adalah harapannya la'allakum tattaqun, muttaqin. Kesimpulannya, kalau kita tahu semangat di bulan Ramadan sampai akhir ya Ramadan nanti, harapannya orang yang muttaqin. Yang muttaqin ini mencakup tadi tiga komponen Islam, 3 ajaran inti Islam yang saya sebut sebagai trilogi Islam. Kita punya iman yang kuat. Buktinya alhamdulillah kita bisa berpuasa, karena ciri orang iman adalah berpuasa. Kenapa? Karena puasa adalah rukun Islam. Itu adalah ekspresi bentuk dari melaksanakan ibadah kepada Allah, dan itu adalah bentuk dari atau aplikasi dari apa yang kita yakinkan dalam hati. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsannya adalah kita bagaimana kita melaksanakan sesuatu tanpa pamrih, tanpa dilihat orang pun kita akan melaksanakan berpuasa. Tanpa dilihat orang pun kita melaksanakan ibadah-ibadah lain-lain, sedekah, tanpa pamrih, tanpa riya. Intinya kita melaksanakan dengan ikhlas. Ya. Contoh konkretnya, contohnya adalah ketika kita sholat. Kita menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena rukuh kita itu baru, bukan karena rukuh kita itu baru. Ketika sholat itu warna-warni, ya, sajadahnya baru. Bukan karena pecinya baru, bajunya baru, sarungnya baru, masjid musholanya baru, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu tidak mudah. Ini kalau tidak didalami, dipahami, merubah cara berpikir kita tentang makna Islam itu sendiri, khususnya tentang puasa ini, maka kita tidak akan tergiur. Kita sulit untuk mengendalikan atau mengontrol diri. Mujahadatun nafsi sangat sulit. Maka dengan keep spirit of Ramadan, dengan melaksanakan ibadah Ramadan tetap semangat ini, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat hidayah dan menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana ciri-ciri tadi. Dan banyak sekali kalau kita kaji lebih jauh tentang Islam, muttaqin itu tidak hanya itu.
Satu lagi ini misalnya surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 itu Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu adalah sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini termasuk ayat tentang ciri-ciri orang bertakwa, iman kepada Allah, malaikat, gaib semua itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang tahu, ada orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, kitab gaib, karena di situ adalah keyakinan kita pada itu adalah firman Allah, itu tidak kelihatan itu. Rasul juga demikian. Muhammad secara fisik, secara biologis kelihatan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, tapi secara gaib dia adalah didatangi oleh malaikat Jibril. Secara gaib tidak kelihatan. Bahwa dia ada utusan Allah, Rasulullah, tidak ada yang tahu. Kalau tidak punya iman tidak bisa itu. Dan hari akhir gaib juga tidak ada yang tahu kapan hari akhir kiamat itu datang. Allah yu'minu bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, laksanakan salat. Nah, ini banyak sekali Al-Qur'an tentang bagaimana ciri yang bertakwa. Ini adalah sedikit dari apa yang saya sampaikan, ciri bertakwa yang kita harapkan untuk bisa menjadi orang yang bertakwa sebagaimana harapan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 193, la'allakum tattaqun. Juga Al-Imran ayat 133 134 tadi ya. U'iddat lil muttaqin, ampunan dan surga Allah hanya untuk orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya cintai, dan seluruh pemirsa studio yang berbahagia. Apa yang saya sampaikan tadi semoga membawa manfaat, berkah kita semua, dan kita tetap semangat di dalam beribadah kepada Allah, tetap semangat untuk berpuasa, juga tetap semangat untuk melaksanakan ibadah yang lain. Tidak hanya berpuasa saja, tapi melaksanakan sunnah-sunnah, kesempatan luar biasa untuk meraih kemenangan, karena pahalanya dilipat gandakan luar biasa. Ada tadarus Al-Quran, ada tarawih, dan yang lain, sedekah dan sebagainya. Semoga kita tetap terjaga kesehatan kita, semoga kita tetap terjaga keimanan dan semangat kita, dan benar-benar menjadi muslim yang sejati, muttaqin yang sejati, muhsin yang sejati. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya kajian Ramadan untuk Keep Spirit of Ramadan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat sekali lagi, dan bila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.